Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekar Anugrah dengan yang terakhir 128. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari ujian kompetensi yang ketiga mata kuliah analitika dan visualisasi data, yaitu bagaimana menganalisis data kecurangan data keuangan dana desa menggunakan rapid manner, yaitu dengan eh, menggunakan rapid manner. Oke, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk rapid manner-nya. Oke, sudah terlihat. Yang pertama, di sini tahap yang pertama adalah memasukkan filenya dengan di sini eh, kita cari bagian read Excel, kemudian di drag ke tengah, kemudian klik dua kali pada ini, kemudian di bagian data. Di bagian ini, next. Ini kita drag dan pilih data yang akan kita analisis saja. Yaitu datanya sampai 28. Kemudian next. Kemudian di sini kita sudah bisa lihat kalau di bagian pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogant, morality itu adalah sebagai atribut dan fraud ini sendiri sebagai label. Kita ubah dulu tipe ininya jadi binominal dan role-nya jadi label. Oke, kemudian finish. Jika sudah di sini. Kemudian yang kedua adalah bagian split data. Split data ini. Kita drag ke tengah. Kemudian kita klik dua kali pada di tengah ini. Nah, di bagian rasionya itu kan sudah ini sudah terlihat sudah kita tentukan kalau misalkan yang atribut itu 0,7 dan yang label itu 0,3. Jadi eh, ini ditambahin rasionya 0,7 dan 0,3. Oke, ini oke. Kemudian read Excel yang out ini disambungkan ke split data yang Excel. Oke, kemudian yang ketiga yaitu decision tree. Bagian decision tree kita drag ke tengah. Kemudian di bagian sebentar. Oke, ini disambungin par yang split data ke di decision tree. Oke, jika sudah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada parameter dari decision tree-nya. Kemudian di bagian kriteria ini kita memilih untuk pakai gain ratio dan maksimal depth-nya adalah 5. Kemudian ke apply model. Bagian apply model ini di drag lagi. Oke, kemudian mode yang di decision tree ini disambungkan ke apply model yang mode. Dan yang par ini disambungin ke uni. Kemudian yang ketiga yaitu performance. Performance. Performance ini kita cari yang klasifikasi.
Oke. Kita sambungkan lagi dari lab yang apply model ke lab performance. Kemudian performance ke res. Oke, sebentar. Kemudian yang EXA performance juga ke res. Kemudian mode yang di apply model ini ke res. Oke, jika sudah, ini kan sudah di ini ya, sudah di edit di bagian parameter decision tree-nya. Di sini kita centang di bagian apply running sama apply pre-runningnya kita centang. Kemudian kita ke bagian ini untuk melihat hasilnya. Oke, ini kita bisa lihat di sini sudah ada bagian pohon ya di decision tree ini. Analisisnya yaitu kita bisa lihat di bagian kapabilitas. Di kapabilitas ini, kalau nilai kapabilitasnya itu lebih dari 23,5, itu kita lihat dulu di bagian moralitasnya tuh lebih dari 18 atau tidak, atau di bagian atau eh, nilainya lebih dari 18 atau kurang dari sama dengan 18. Kalau misalkan moralitasnya lebih dari 18 berarti tidak ada fraud di data keuangan tersebut. Cuman kalau di bagian moralitasnya kurang kurang dari sama dengan 18 itu ada fraud. Kemudian di bagian sini kita ke bawah, apabila kapabilitasnya kurang dari sama dengan 23,5, kita lihat di opportunity-nya. Jika opportunity-nya lebih dari 24,5, itu menandakan tidak ada fraud. Jika kurang dari sama dengan 24,5, kita lihat di rationalization-nya dulu. Apabila rationalization-nya nilainya lebih dari 9,5, maka di situ ada fraud. Jika kurang dari sama dengan 9,5, kita lihat di bagian arrogant-nya dulu. Misalkan nilainya lebih dari 7,5 berarti memiliki fraud. Apabila kurang dari sama dengan 7,5 berarti tidak memiliki fraud. Ini di bagian ini kita akan screenshot untuk dimasukkan ke dalam Excel lembar kerjanya. Kemudian di bagian sini kita lihat di bagian performance. Di sini akurasinya itu adalah 77,94%. Yang berarti kurang akurat karena tidak 100%. Di sini kita bisa lihat di bagian true ya dan prediksi kebenarannya adalah ya. Ada fraud dan prediksinya ada fraud itu ada 51. Kemudian yang kebenarannya iya dan prediksinya tidak itu ada 3. Kemudian kebenarannya 3 dan prediksinya iya ada 12. Dan kebenarannya tidak dan prediksinya 3 ada 2. Dan bisa kita lihat di sini ada klasifikasinya, persenannya. Oke, setelah itu kita balik ke bagian desain. Kemudian kita menganalisis apabila tidak dicentang apply planning dan apply pre-planningnya. Oke, kita ke sini lagi. Kemudian di bagian ini sudah terlihat ya. Oke, sebentar. Di bagian kapabilitas. Di bagian kapabilitas, apabila kapabilitas lebih dari 23,5, kita lihat morality-nya dulu. Apabila lebih dari 18, kita lihat di bagian rationalization-nya. Apabila lebih dari 5,5, kita lihat kembali rationalization-nya. Apabila lebih dari 9 itu tidak ada fraud. Apabila kurang dari sama dengan 9, ada fraud. Kemudian di bagian ini ada 9, apabila rationalization-nya kurang dari sama dengan 5,5 berarti ada fraud. Kembali lagi ke morality, apabila morality-nya kurang dari sama dengan 18 berarti ada fraud. Kemudian ke capability yang sebelah sini, apabila nilainya kurang dari sama dengan 23,5, kita lihat dulu opportunity-nya. Dan kita lihat dulu apabila nilainya lebih dari 24,5, kita lihat di tekanan atau pressure-nya. Apabila pressure ini lebih dari 16, berarti iya. Memiliki fraud dan kurang dari 16, berarti tidak memiliki fraud. Kemudian kita lihat di
Apabila opportunity-nya kurang dari sama dengan 24,5, kita lihat bagian rationalization-nya. Apabila lebih dari 9,5, berarti kita lihat di morality-nya. Jika lebih dari 13, berarti ada fraud. Dan kurang dari 13, berarti tetap ada fraud. Ini. Apabila kurang dari sama dengan 9,5, kita lihat bagian arogannya dulu. Apabila lebih dari 7,5, berarti ada fraud. Dan kurang dari 7,5, itu tidak ada fraud. Ini itu. Ini performance-nya tetap 77,94 di sini tetap. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.